Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kiranya melalui firman-Mu kami ditolong untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 35. Demikian, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana, buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, saudaramu." Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu. Sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang mereka miliki dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarbantin dekat Sikem. Sesudah itu mereka berangkat. Kegentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz, itulah Betel yang di tanah Kanaan, ia dan semua orang yang bersama dia. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari saudaranya. Dibura, pengasuh Ribka, meninggal, ia dikuburkan di sebelah bawah Betel, di bawah pohon tarbantin yang dinamai pohon tarbantin tangisan. Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub setelah ia datang dari Padan Aram dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, melainkan Israel akan menjadi namamu." Demikianlah Allah menamai dia Israel. Allah berfirman lagi kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan muncul darimu dan raja-raja akan berasal darimu. Negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Lalu Allah naik meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat Allah berfirman kepadanya. Sebuah tugu batu, ia mempersembahkan kurban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah itu mereka berangkat dari Betel. Ketika mereka tidak jauh dari Efrata, Rahel bersalin ketika persalinannya sukar. Pada saat persalinannya sukar itu, berkatalah bidan kepadanya, Jangan takut, kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, sebab ia akan meninggal, ia memberi nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel meninggal, lalu ia dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel tinggal di negeri ini, Ruben pergi tidur dengan Bilha, gundi ayahnya, dan Israel mendengar hal itu. Adapun anak-anak lelaki Yakub berjumlah 12 orang. Anak-anak Lea ialah Ruben,
Anak sulung Yakub kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulan. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Anak-anak Bilha, hamba perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Anak-anak Silva, hamba perempuan Lea, ialah Gad dan Aser. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Yakub datang kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron. Disitulah Abraham dan Ishak tinggal selama sebagai pendatang. Umur Ishak 180 tahun. Lalu Ishak menghembuskan nafas terakhir. Ia meninggal dan dikuburkan kepada kaum leluhurnya, tua dan suntuk umurnya. Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub adalah pribadi yang diberkati Tuhan melalui ayahnya, yaitu Ishak. Allah membuktikan bagaimana ia senantiasa menyertai perjalanan Yakub sejak ia keluar dari rumahnya. Meski perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah, ada banyak tantangan dan pergumulan, namun Tuhan tetap menyertai Yakub, bahkan senantiasa memberkati. Yakub menyadari sepenuhnya bahwa Allah lah yang telah menyertai perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, hidupnya tidak jauh dari Allah. Hal itu dibuktikan melalui sikap atau tindakan yang dilakukan. Di antaranya, ia mau menempuh perjalanan kembali ke Betel atau napak tilas sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Karena dari tempat itulah Allah pertama kali menyatakan kuasa penyertaannya kepada Yakub setelah keluar dari rumahnya. Dalam rangka hal itu, Yakub sebagai kepala keluarga mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menyucikan diri dengan membuang segala ilah-ilah asing, anting-anting atau benda-benda yang menghalangi, sehingga semuanya berfokus pada Tuhan. Hal itu membuktikan bagaimana Yakub mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berbakti hanya pada Tuhan. Betel ialah tempat istimewa. Karena itu ketika ia sampai di Betel, Yakub mempersembahkan kurban yang terbaik bagi Tuhan sebagai simbol tanda bahwa pada Tuhan sajalah hidupnya dan Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa jauh atau lama perjalanan yang sudah kita tempuh atau kita lalui sampai hari ini? Dan siapakah yang kita akui sebagai penolong, sumber kekuatan dan berkat dalam perjalanan hidup kita? Tentu jawabannya adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, berkat, dan penolong kita. Mari kita menyatakan pengakuan itu melalui tindakan atau sikap nyata, yaitu taat kepada firman Tuhan, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menyembah Tuhan Yesus, dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu agar hidup kami terus dekat dengan Engkau. Mampukan kami untuk mewujudkan itu dalam sikap hidup kami, yaitu taat kepada firman-Mu, menjadi kesaksian sehingga mampu mengajak orang-orang di sekitar kami menyembah Tuhan Yesus dan terus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.